Assalamualaikum, perkenalkan saya Ratna Fauziah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Talango 1, Kabupaten Sumedang. Hari ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.1, pendidikan berpihak pada murid. Bapak dan Ibu guru, apakah sudah mengetahui definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ki Hajar berpendapat bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan merupakan salah satu kuncinya. Lalu, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang guru? Yang pertama, seorang guru harus berpihak pada murid. Yang kedua, seorang guru wajib untuk menuntun murid sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Yang ketiga, seorang guru wajib memahami karakter dari muridnya. Yang keempat, seorang guru juga wajib memahami tujuan dari pengajaran. Lalu, seperti apa yang diharapkan? Tentunya, tidak hanya sebagai murid yang memiliki kemampuan di bidang intelektual, tetapi mereka juga memiliki budi pekerti yang mumpuni. Bagaimana ya seorang guru memposisikan dirinya dalam pendidikan? Ki Hajar Dewantara menciptakan trilogi atau 3 asas pendidikan yang esensial dalam pelaksanaan proses pendidikan di Indonesia, yaitu Ingarso Sentuludo, guru wajib memberikan suri tauladan atau contoh baik kepada para muridnya. Ingmadyo Mangunkarso, guru wajib membangun semangat para muridnya untuk terus berkembang menuju cita-citanya. Tutburi Handayani, guru harus selalu mendorong para muridnya untuk mengembangkan bakat, minat sesuai dengan yang dikehendaki. Lalu, apa maksud dari pendidikan? Pendidikan bermaksud memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Bagaimana kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan saat ini? Tentunya dengan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten beragam agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam kurikulum Merdeka, guru dan murid memiliki keleluasaan untuk berpikir, mengeksplorasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari lingkungannya. Menurut Ainiyah, Merdeka Belajar dapat mendorong siswa belajar dan mengembangkan dirinya, membentuk sikap peduli terhadap lingkungan di mana siswa belajar, mendorong kepercayaan diri dan keterampilan siswa, serta mudah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Penerapan kurikulum Merdeka secara utuh sesuai dengan kodrat keadaan atau kodrat zaman dan juga kodrat alam, seperti yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan kodrat zaman, kurikulum Merdeka sangat relevan dengan kebutuhan murid untuk menguasai keterampilan abad 21, karena di masa depan mereka akan bersaing secara global dengan bangsa lain di dunia. Mereka pula yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan sekaligus sebagai penerus bangsa selanjutnya. Sedangkan kodrat alam terdiri atas nilai-nilai luhur sosial budaya yang ada di masyarakat sekitar dan kondisi geografis lingkungan murid tumbuh dan berkembang. Kurikulum Merdeka menghendaki anak dituntun dengan nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat, agar mereka memiliki jati diri sebagai bagian dari bangsa di dunia. Juga sebagai upaya untuk membentengi mereka dari pengaruh negatif budaya asing yang masuk. Dengan kata lain, guru perlu menuntun murid agar menjadi anak yang memiliki budi pekerti. Kondisi geografis setiap daerah pun berbeda. Murid perlu diperkenalkan dengan lingkungannya, agar mereka mengetahui setiap potensi yang ada di dalamnya sekaligus permasalahannya. Sehingga mereka menyadari potensi apa yang dapat mereka kembangkan di kemudian hari, serta bahaya apa yang mengancam yang diakibatkan kerusakan lingkungan. Pendidikan dengan mengenalkan lingkungan kepada murid diharapkan agar mereka memiliki kepedulian terhadap alam sekitarnya. Sayangnya tidak semua guru memberi kemerdekaan pada muridnya dalam belajar. Tidak sedikit yang masih menerapkan pembelajaran berpusat pada guru. Lalu, program apa saja yang dimiliki oleh sekolah kami untuk mendukung kemerdekaan murid dalam belajar? Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah kami menyediakan beberapa pilihan kegiatan ekstrakurikuler bagi para murid untuk menjadi wadah pengembangan minat dan bakat mereka. Ada pula kegiatan keagamaan dan sosial.
Kegiatan keagamaan dan sosial bertujuan untuk menanamkan nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, pembinaan akademik siswa. Pembinaan akademik dimaksudkan untuk mempersiapkan para murid mengikuti kompetisi bidang akademik sebagai upaya menuntun mereka untuk memiliki kepercayaan diri dan keberanian dalam bersaing. Ada pula kegiatan penanaman cinta tanah air dan budaya lokal. Misalnya dengan mengikuti kegiatan upacara yang diselenggarakan setiap hari Senin, serta pentas seni untuk mewadahi minat dan bakat siswa di bidang seni dan budaya. Sekolah kami juga melakukan penerapan berbagai model kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tahap perkembangan siswa dalam belajarnya. Adapun tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks kelas dan sekolah kami, yaitu yang pertama, guru perlu belajar untuk menjadi teladan dan inspirasi serta membangkitkan semangat murid. Yang kedua, pelaksanaan pengajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, mengadaptasikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Adapun solusi yang bisa diterapkan ialah 1. Guru perlu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan abad 21 agar dapat memilih metode pembelajaran yang menarik bagi murid. Yang kedua, guru perlu memahami karakteristik unik yang dimiliki oleh setiap murid. Yang ketiga, guru perlu melakukan kegiatan pembiasaan nilai-nilai positif pada murid, sehingga guru bisa memberikan suri tauladan atau contoh yang baik bagi setiap murid. Yang keempat, guru perlu melakukan kegiatan belajar sambil bermain, sehingga murid-murid kita akan merasa senang dan bahagia dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu guru yang hebat, demikianlah demonstrasi kontekstual yang dapat saya paparkan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong.